Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Sabtu pagi ini tanggal 18 November 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Karena Bapa kita Yesus sangat baik. Cintanya dahsyat dan ajaib. Bukti nyata Bapak Ibu semua sehat, dipelihara sama Tuhan hari demi hari, tanggal demi tanggal, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kita besok sudah hari Minggu, waktu begitu cepat. Semua kita beribadah kepada Tuhan. Padahal Sabtu lalu saya berkata besok hari Minggu, sekarang Sabtu lagi besok hari Minggu. Waktu begitu cepat, berarti pula makin mendekati kedatangan Tuhan. Berarti hari demi hari, Bapak Ibu, waktu demi waktu kita jalani tanpa kita berasa. Sebenarnya Tuhan melakukan percepatan, saudara. Ya, karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya tidak seorang pun, jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan mau supaya semua kita datang kepada Yesus, kembali kepada Tuhan. Karena janji Tuhan nanti kita baca Kejadian pasal 12, satu pasal penuh, saudara, ya. Kita baca satu pasal penuh, Kejadian 12, yaitu berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini firman Allah buat juga buat kita. Kalau ribuan tahun yang lalu buat Abraham, demikian buat kita, bahwa kita tinggalkan dunia ini, kita pergi ke suatu negeri yang kekal, surga buat selama-lamanya. Tutu saya Pastor Yakob Rahmat, pada kesempatan pagi ini saya mau menyanyikan dalam buku Tabernakel Glory nomor 249, di negeri tak bersamaan. Amin. Di negeri tak bersamaan, haleluya, tak ada kesusahan. Semuanya nanti jadi terang yang Tuhan telah katakan. Di negeri bersamaan, haleluya, sana kita nanti melihat, haleluya, segala susah dan duka lewat. Waktu kita masuk di surga, di negeri tak bersamaan, haleluya, di negeri tak bersamaan, amin, haleluya, tak ada kesusahan. Semua nanti jadi terang yang Tuhan telah katakan. Di negeri tak bersamaan, haleluya, dulu kita tidak mengerti, amin, haleluya, apa sebab hidup ini penuh dengan duri-duri. Tapi kita ingat janji Tuhan, ke negeri tak bersamaan, haleluya, di negeri tak bersamaan. Itulah kerajaan surga. Di sana tidak ada sakit, penyakit dan duka. Di surga senang selamanya. Kita sungguh kita tidak mengerti bahwa ribut selalu terjadi di dalam dunia ini, tapi kita tetap setia ikuti firman Tuhan. Di negeri tak bersamaan, itulah surga, tak ada kesusahan, damai sejahtera, semua nanti jadi terang yang Tuhan telah katakan. Di negeri tak bersamaan, di negeri tak bersamaan, amin, haleluya. Dalam surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat 11 dikatakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan.
dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, bersama dengan Yesus. Hidup di surga, senang selamanya. Mari kita setia. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku dan pikiranku Bapa. Sebentar pagi ini kami membaca firman Tuhan. Bawa aku selalu dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosaku, amin amin. Ampunilah semua salah kilapku Bapa. Aku orang berdosa, tapi disucikan oleh darah Yesus. Kami menjadi milik Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan yang tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, dan aku minta ampun segala dosa kesalahanku Bapa. Kuduskan sebentar kami membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, karena di dalamnya ada janji Tuhan. Luar biasa nih janji Tuhan. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh saudara. Dikasih hak penuh, bukan hak 50%. Bukan hak 90%. Tapi hak penuh 100% saudara. Untuk memasuki kerajaan kekal. Itu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus. Luar biasa. Inilah firman Tuhan. Di dalam Yesus ada kepastian. Hak penuh, bukan hak separuh-separuh. Dan Tuhan juga berfirman dalam Yohanes 10 ayat 28. Bahwa di dalam Yesus ada kepastian tidak binasa, saudara. Ini saya mau baca. Luar biasa kalau kita di dalam Yesus. Maka saya senang baca firman Tuhan. Karena di dalamnya ada suatu kepastian. Di dalam Yesus kalau kita baca firman Allah ada damai sejahtera, ada sukacita. Jangan dengarkan berita-berita dunia perang, kematian, kejahatan, korupsi, segala macam kacau balau, gosip, hoax, segala macam. Tapi kalau firman Tuhan katakan Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal, coba, kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Dalam Yesus ada kepastian hidup yang kekal. Luar biasa. Mari kita mencinta Tuhan. Kita mau kembali kepada firman Tuhan. Come back to the Bible. Sebab ini janji, di dalamnya ada janji Tuhan. Di dalamnya ada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Saya rindu saudara. Senang saya. Rindu saya, cinta Tuhan ini, nangis selalu kepada Tuhan. Saya mempersembahkan hidup ini untuk berkenan kepada Tuhan. Tubuh jiwa roh kita layak kepada Tuhan. Amin. Saya mau baca nih Kejadian 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Haleluya. Coba ini. Tuhan berfirman kepada Abraham. Di sini sudah jelas. Tadi sudah saya terangkan saudara ya. Tadi malam saudara, atau kemarin ya, karena pagi selalu rutin itu baca firman Allah, perjanjian lama ya. Kalau nanti malam kita baca perjanjian baru. Kemarin saya sudah terangkan ya,
bahwa Abram papanya Tera itu ngajak untuk berangkat dari Urs Kasdim, pergi dari Urs Kasdim ke negeri tanah Kanaan. Ini tanah Kanaan sebetulnya Israel, saudara. Yang saat ini Israel itu tanah Kanaan, perjanjian. Karena ke tempat yang penuh dengan susu madu, penuh dengan sukacita. Ini berarti kalau buat kita nanti itu kerajaan surga. Di sini katakan berfirman Tuhan kepada Abraham, mari pagi ini biar hari ini firman juga kepada kita semua. Firman Tuhan kalau kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari anak saudaramu, dari rumah bapakmu, dengan kutuju kepadamu. Mari kita sama-sama. Ini bicara 3 hal, saudara. Pertama, pergi dari negerimu dan dari sana saudaramu, dari rumah bapakmu. Buat kita pribadi, ini bicara, Tuhan bicara kepada pribadi Abraham. Demikian Tuhan pagi ini bicara kepada pribadi kita. 3 hal menyangkut tubuh, jiwa, dan roh. Mari kita minta sama Tuhan, dan Tuhan minta kepada kita supaya kita tinggalkan kedagingan kita, tubuh. Tinggalkan pikiran-pikiran kita masih suka mikirkan dunia. Tinggalkan dari hati-hati yang kita cinta dunia. Di dalam dunia, kalau sudah lihat, kalau sudah ikut gaya dunia, tubuh kita perilaku jelek. Pikiran-pikiran jahat. Hati juga hati jahat. Tubuh jiwa roh. Coba, kalau saudara ikutin gaya dunia, tubuh jiwa roh binasa. Maka dalam Yohanes 10 ayat 10a dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. 3 nih, tubuh, jiwa, dan roh dibinasakan oleh iblis. Tubuhnya banyak orang yang mati kecelakaan, ya, bunuh diri, segala macam tubuhnya binasa, nanti masuk dalam neraka, saudara. Ya, jiwanya sudah sengsara nanti, saudara. Lihat orang kekayaan tuh. Pikir dia minta air karena aku di sini. Panas berarti ada perutnya. Pikiran punya perasaan panas di neraka, saudara. Dan hatinya tidak damai sejahtera, sengsara. Maka Tuhan mau supaya di sini pergi dari negerimu, pergi dari sana saudaramu, pergi dari rumah bapakmu. Ya, arti tubuh, jiwa, roh kita. Kita buang dalam nama Yesus. Mari kita tubuh melayani Tuhan. Memuliakan Tuhan seperti pagi ini. Saya main gitar, mulut saya menyampaikan firman Tuhan. Pikiran saya kepada firman Tuhan. Dan hati saya simpan firman Tuhan. Terus berikutnya, kata Tuhan, aku akan engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur. Dan engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan dalammu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ada 7 janji Tuhan, luar biasa. Kalau kita tinggalkan dunia ini, tubuh kita artinya jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Tubuh ini berzina itu tubuh, saudara. Termasuk tubuh jiwa atau pikiran kotor, hati kita kotor. Ya, tinggalkan itu. Supaya Tuhan mau ada, kalau tinggalkan kehidupan dunia ini, mari kita ubah kehidupan kita. Minta dalam nama Yesus. Kita minta dalam nama Yesus, Roh Kudus memampukan kita. Yang penting ada kerinduan kita. Mari Tuhan, bentuklah tubuh jiwa rohku. Maka kata firman Tuhan kan dalam 1 Tesalonike 5:23. Supaya kamu terpelihara sempurna, tidak bercacat, roh, jiwa, dan tubuhmu. Ini berkaitan dengan 1 Tesalonike 5:23. Pergi dari negerimu, dari sana saudaramu, dari rumah bapakmu. Kita pergi negeri kan keenakan, saudara. Di suatu tempat, negeri bicara soal tempat, berarti kalau keenakan tempat berarti dari aspek tubuh. Dari saudaramu, bicara pikiran kita tenang. Karena bicara dengan pikiran ini, dengan sana saudara, enak kan dengan sana saudara. Terus dari apa? Rumah bapakmu, kita hati tenang kalau sama bapak. Jadi menyangkut tubuh, jiwa, dan roh. Supaya jangan sampai, ini mu bicara pribadi. Tuhan bicara kepada Abraham, juga Tuhan bicara kepada pribadi kita. Mari kita tinggalkan perkara-perkara kedagingan kita. Tubuh ini berkaitan sama kedagingan. Pikiran jiwa ada pikiran. Pakai logika-logika yang tidak sehat, ya. Pakai logika seringkali mau tidak usah ke gereja, ya. Nah, buat apa? Banyak tempo hari saya pernah ketemu sama seseorang, tidak perlu ke gereja karena hati jahat, ya. Salah, saudara. Mari justru kita datang kepada Yesus supaya tubuh jiwa kita jadi benar di hadapan Tuhan. Karena di dalamnya 7 janji Tuhan, ya. Tuhan akan memberkati kita, ya. Dan Tuhan akan memberkati orang hidup kita berdampak, ya. Nama kita masyhur dan kita menjadi berkat. Kita akan memberkati orang kelima. Dan juga Tuhan akan kutuk orang yang, jadi kita dijaga sama Tuhan. Yang keenam, orang yang ngutuk kita akan dikutuk sama Tuhan. Makanya orang jangan ngutuk Israel, saudara. Itu salah itu.
Ya, jangan sampai siapa mengutuk Israel, karena Israel, makanya orang selalu pikir pakai logika, saudara. Israel itu ada di dalam Alkitab loh. Dari sejarah awal sudah nama ada Israel, saudara. Semua ada bangsa. Ini Abraham ini kan ketuaan Abraham ini. Mana ada negeri lain? Maka di sini akan negeri satu-satunya negeri di situ, sudah ada negara yang lain belum ada, saudara. Nah, ini awal ini, ya, dan tanah perjanjian yang Tuhan ini. Mari kita mau ikuti firman Tuhan, ya, dan hidup kita akan diberkati sama Tuhan. Lalu yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti ini firmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun akan ikut bersama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Coba ini. Nah, kemarin kan sudah saya terangkan dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan, tapi tinggal di Haran, saudara, ya. Dan papanya Tera meninggal di Haran kalau kita baca Kejadian 11:32, ya. Jadi artinya mari kita tinggalkan dunia ini. Kita mau ikuti jejak Yesus. Karena apa, saudara? Abraham tidak banyak omong. Abraham diperintahkan sama Tuhan, langsung ayat 4, pergi belajar kita taat, ya. Kalau Abraham taat, mari kita belajar taat. Terus berikutnya kelima, Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanan, lalu sampai di situ berarti pergi ke tanah perjanjian. Artinya kita bawa semuanya kepada Tuhan Yesus. Kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan dan Tuhan akan tentukan hidup kita. Amin. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sihem yang di Pontar Mamtin di More. Waktu itu orang Kanan diam negeri itu. Nah, ini orang Kanan, ya, ini janji Tuhan. Kita itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka dirikan di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepada. Amin. Ini Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Keturunan siapa? Ya Israel itu. So, ini janji Tuhan. Coba saudara pegang ini. Kejadian 12 ayat 7. Tuh aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, bukan yang lain. Jadi bangsa Israel itu, keturunan Abraham kan Ishak dan Yakob. Yakob kalau kita baca nanti, itu nama diganti Israel. Berarti tanah perjanjian diberikan kepada Tuhan dan kepada kita nanti semua, yaitu surga buat selama-lamanya. Mari kita mau taat kepada Tuhan. Dan Abraham bagus membangun mezbah. Di sini berarti kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena janji Tuhan hidup kekal dan kita membangun hidup kita bersekutu. Dan makanya pentingnya seperti pagi ini kita membangun mezbah dengan Tuhan. Ayat 8. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan, memanggil nama Tuhan. Setelah Abraham berangkat dari makin jauh, dia pergi ke tanah Negeb. So, ini Abraham cinta Tuhan, membangun selalu mezbah dengan Tuhan. Mari kita membangun mezbah dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ayat 10, ketika kelaparan timur negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan negeri. Ini saudara, ya, sejarah Abraham pergi ke Mesir, ya, sejarah bahwa kita ada di Mesir, bicara dunia ini. Terus berikutnya, pada waktu ia masuk ke Mesir, berkatalah kepada Sarai istrinya, memang ku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sebab sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abraham dengan baik karena ia menginginkan perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun. Demikian juga kepada sisi hartanya, karena Sarah istri Abraham itu. Lalu Fir'aun memanggil Abraham itu serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Ayat 20 yang terakhir. Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama dengan istrinya dan segala kepunyaan. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, Kejadian pasal 12 penuh dari ayat 1 sampai 20. Tadi sudah kita baca, Tuhan mau supaya tubuh jiwa kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan tanah perjanjian Kanaan, ya. Nanti surga akan janjikan kepada kita. Nah, kalau ini episode dari ayat 10 sampai 20, Abraham pergi ke Mesir. Ini peristiwa terjadi dusta menustai.
terjadi suap menyuap. Ini di Mesir terjadi. Ada 3 poin, saya mau terangkan ayat 1 sampai 20. Pertama, terjadi Mesir, bicara dunia nih, saudara. Di dunia penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kebohongan. Abram ini masih nama Abram, saudara. Masih nama asli Abram. Nanti kalau kita bicara Kejadian 17, nanti kita lihat ya. Ini masih nama Abram, ingetin kata saya. Ini masih nama Abram, belum diganti Abraham. Masih hidup lama di dunia. Kalau nama orang kita di dunia di Mesir penuh dengan dusta, mendustai, saling bohong. Apa contohnya? Abram bicara kepada Sarai, ayo bohong ya. Jangan cerita bahwa engkau istriku, tapi anggap saudara. Berarti bohongan ini padahal istri. Karena dia pakai cara daging. Dan ketemu daging, ketemu Fir'aun daging. Maka diambil daging nafsu, terjadi dosa. Jadi kalau terjadi dunia ini penuh dengan dusta, saling bohong, saling tipu, saling suap menyuap. Ini terjadi kan? Firaun menyambut Abram dengan baik. Ia dikasih apa? Karena dasar ingin perempuan itu istrinya Sarai. Dan Abram dengan akal-akalan supaya jangan mengaku istri, ngaku dengan saudaranya, anggap adik. Penuh di dalam dunia penuh dengan kebohongan. Maka penuh dengan kebohongan ada terjadi suap menyuap. Justru terjadi dunia ini, maka Tuhan marah, saudara. Ayat 17. Tapi Tuhan menimpakan tulah hebat kepada Firaun. Di dunia ini penuh dengan masalah. Kalau hidup menurut gaya dunia, akan terjadi hukuman Tuhan. Oleh karena itu, di sini kita bisa belajar. Mari, kita jangan ikutin gaya dunia. Tapi ikutin firman Tuhan. Kita ikuti apa maunya Tuhan. Mari, kata firman Tuhan belajar di sini. Berfirman Tuhan kepada Allah. Tinggallah, pergilah dari negerimu, dari sana saudaramu, dari rumah bapamu. Tubuh jiwa kita. Supaya kita tidak ikutin kedagingan kita. Ini bukti nyata. Di dalam Mesir terjadi kedagingan. Dan kalau terjadi kedagingan, terjadi hukuman sama Tuhan. Terjadi suap menyuap. Terjadi perbuatan-perbuatan dosa. Dosa zina. Dosa perkara yang tidak berkenan sama Tuhan. Tapi mari kita datang kepada Yesus. Kita musrahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Biar hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Karena sasaran kita surga ke negeri janji Tuhan. Amin. Di negeri tak bersamaan. Amin. Haleluya. Tak ada kesusahan. Semua nanti jadi terang. Yang Tuhan sudah katakan. Di negeri tak bersamaan itulah surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Serahkan hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita ke dalam tangan Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.